Tanyakan kepada sebagian besar orang apa yang dimaksud dengan hidup yang baik, dan mereka mungkin akan menyebutkan daftar barang-barang atau kesenangan. Mungkin barang-barang tersebut adalah kesenangan sederhana seperti makanan, tawa, seks, atau uang. Mungkin juga mereka adalah barang-barang yang lebih halus seperti seni, musik, persahabatan, menjadi orang tua, atau karir yang memuaskan. Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa para filsuf juga manusia, dan sering menyusun daftar serupa sebagai elemen dari hidup yang baik. Bahkan Aristoteles, yang percaya bahwa kunci menuju eudaimonia, atau kemakmuran, adalah pengembangan dan penerapan kebajikan, tetap menganggap barang-barang tertentu sebagai prasyarat kebahagiaan, misalnya, kesehatan, atau sebagai barang yang datang kepada mereka yang berbudi luhur, ketenaran, kekayaan, persahabatan. Jika kita membandingkan seberapa bahagia atau berkembangnya kehidupan seseorang, tampaknya wajar untuk mencari barang-barang tertentu dan membandingkan siapa yang memiliki lebih banyak dari barang-barang tersebut. Ada banyak cara berbeda untuk melakukan ini, tentu saja, dan sangat mungkin kita tidak sepakat tentang barang mana yang merupakan komponen dari kebahagiaan. Itu mungkin, misalnya, bergantung pada siapa Anda dan apa yang Anda anggap bernilai. Tanyakan kepada seorang aktor muda, misalnya, apa yang mereka anggap sebagai kehidupan yang berkembang dan memuaskan, dan mereka mungkin akan menyebutkan daftar barang yang berkaitan dengan profesi mereka, mendapatkan peran bergengsi, dibayar dengan baik, menerima pujian kritis, memenangkan penghargaan, dan sebagainya. Itu tampaknya masuk akal. Kehidupan seorang aktor akan lebih baik, jika dipikirkan secara keseluruhan, jika mengandung hal-hal ini daripada jika tidak. Namun, pertimbangkan eksperimen pemikiran ini, yang diadaptasi dari yang diberikan oleh filsuf Dale Dorsey. Mari kita bandingkan dua kehidupan aktor, yang masing-masing tampaknya mengandung jumlah barang yang sama, tetapi dengan jalur hidup yang sangat berbeda. Pertama, kenali Toby. Toby ingin menjadi aktor. Dia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun, menghadapi berbagai macam kegagalan dan patah hati. Namun, seiring berjalannya waktu, Toby berhasil mendapatkan serangkaian peran yang semakin bergengsi. Dari awal yang sederhana, ia bekerja keras hingga menjadi aktor terkenal, kaya, dan sangat dihormati. Pendapatan seumur hidupnya mencapai 20 juta dolar, dan dia memenangkan Oscar untuk film terakhirnya sebelum pensiun. Sekarang, kenal Ibot. Ibot, seperti Toby, ingin menjadi aktor. Namun, berbeda dengan Toby, Ibot langsung sukses besar sejak awal. Faktanya, dia memenangkan Oscar untuk peran film pertamanya, membuatnya kaya dan dihormati. Setelah kesuksesan awal yang mudah ini, dia menikmati serangkaian peran film, tetapi seiring waktu peran-perannya menjadi kurang bergengsi dan gajinya lebih rendah, dan dia mulai mengalami berbagai kegagalan dan patah hati. Menjelang akhir karirnya, di mana ia memperoleh 20 juta dolar, sebagian besar di awal, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya pensiun dalam ketidakjelasan. Seperti yang Anda sadari dengan cepat, kehidupan kedua aktor ini, seperti nama mereka, adalah cerminan satu sama lain. Baik kehidupan Toby maupun Ibot mengandung barang-barang yang dianggap sama, Oscar, 20 juta dolar, ketenaran, penghormatan, dan sebagainya. Mereka juga mengalami perjuangan dan patah hati yang sama. Jika kita memandang kehidupan mereka sebagai semacam neraca keuntungan dan kerugian pengalaman, Toby dan Ibot tampaknya menjalani kehidupan dengan nilai bersih yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Ibot mengalami barang-barang baik dan buruk dalam urutan terbalik dibandingkan dengan Toby. Nilai keseluruhan kehidupan Toby meningkat seiring waktu dari titik awal yang rendah, sementara Ibot mengalami penurunan dari titik awal yang tinggi, namun keduanya mencapai ketinggian yang sama dan mengalami kejatuhan yang sama. Jika kemakmuran hanyalah soal menikmati barang-barang tertentu, maka tampaknya kedua aktor tersebut sama-sama berkembang. Namun kebanyakan dari kita, saya rasa, akan berpikir bahwa urutan barang-barang tersebut memang membuat perbedaan yang menentukan dalam bagaimana kita membandingkan karir Toby dan Ibot. Tampaknya sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa kehidupan Toby lebih baik daripada kehidupan Ibot. Jika kita harus memilih di antara kedua kehidupan ini, sebagian besar dari kita mungkin lebih memilih hidup seperti Toby daripada Ibot. Keduanya mengalami kemenangan dan kesulitan, tetapi kisah Toby adalah tentang kemenangan atas kesulitan, sementara kisah Ibot adalah kisah kemunduran ke dalam kesulitan. Tapi mengapa hal itu harus membuat perbedaan, jika kedua kehidupan tersebut mengandung jumlah kesenangan dan penderitaan yang sama dan keduanya memiliki keuntungan bersih yang sama?
Apakah preferensi kita terhadap salah satu kehidupan dibandingkan yang lain menunjukkan fakta mendalam tentang nilai manusia? Atau apakah itu hanya kebiasaan berpikir yang tidak rasional? Dan apakah kita akan lebih baik jika meninggalkan preferensi ini? Saat membandingkan tingkat kesejahteraan keseluruhan dari berbagai kehidupan, tampaknya wajar untuk menganggap kehidupan seseorang sebagai semacam wadah untuk berbagai pengalaman baik dan buruk. Seseorang yang hidupnya mengandung hubungan yang penuh cinta, kehidupan rumah tangga yang stabil, pekerjaan yang memuaskan, dan pengalaman seperti perjalanan dan pendidikan tampaknya lebih baik daripada seseorang yang hidupnya tidak mengandung barang-barang ini. Barang-barang baik dan buruk adalah apa yang kita nilai, wadah tempat mereka berada pada dasarnya netral. Namun, model neraca ini tampaknya melewatkan jenis nilai lain yang lebih sulit dipahami. Kita mungkin, misalnya, menghargai hal-hal seperti mengatasi kesulitan, atau tidak mendapatkan kesuksesan dengan terlalu mudah. Seseorang yang mendaki gunung akan mengalami lebih banyak perjuangan daripada seseorang yang dijatuhkan di puncak oleh helikopter, tetapi pendaki juga akan memiliki rasa pencapaian yang mungkin diidamkan oleh orang lain. Dalam pengertian itu, kita mungkin berpikir kehidupan Toby lebih baik karena pencapaiannya tampak lebih pantas daripada milik Yod. Namun itu bukan keseluruhan ceritanya. Jalur cerita itu sendiri tampaknya membuat perbedaan. Kehidupan dengan kesuksesan awal diikuti oleh stagnasi dan kemunduran tampaknya seperti kehidupan yang kurang berhasil secara keseluruhan daripada kehidupan di mana kesuksesan datang belakangan. Di mana kisah itu berakhir, relatif terhadap tempat ia dimulai, tampaknya penting dengan sendirinya. Kita menghargai akhir yang bahagia, bukan hanya momen-momen bahagia. Penilaian intuitif ini diekspresikan dalam apa yang disebut sebagai hipotesis, bentuk kehidupan. Dalam pandangan ini, menjalani hidup yang baik bukan hanya tentang memiliki pengalaman atau peristiwa kehidupan yang tepat, tetapi juga memiliki mereka dalam urutan atau rangkaian yang tepat. Dengan kata lain, tidak cukup hanya memiliki bahan yang tepat, Anda harus menyusunnya dengan cara yang benar, dan beberapa susunan lebih baik daripada yang lain, dengan cara yang tidak dapat direduksi menjadi jumlah bagian-bagiannya. Ini seperti furnitur, Anda bisa memiliki 2 sofa yang bagus dan meja kopi, tetapi cara pengaturannya juga penting. Apa yang disarankan oleh hipotesis bentuk kehidupan adalah bahwa hidup kita bukan hanya kantong tempat kita memasukkan hal-hal baik dan buruk. Jenis kehidupan itu, genre dari cerita hidup tersebut, bisa dikatakan, juga penting. Tanpa bentuk yang tepat, bahkan kehidupan yang penuh dengan hal-hal menakjubkan bisa berakhir sebagai kisah yang kita tidak ingin jalani.